Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla alaina syahra Ramadan bil amni wal imani wa bis salamati wal islam. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ay yarzuqana lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang masih memberikan kesempatan kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik yang bisa kita jalankan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan sebagai penghapus dosa antara Ramadan kita yang lalu sampai Ramadan yang saat ini, dan menjadi persiapan untuk kita menjalani 11 bulan ke depan sebelum kita berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa memberikan cintanya kepada kita, yang senantiasa memberikan tauladannya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menyambut cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa menyambut kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti jalan yang sudah Rasulullah SAW gariskan untuk kita. Dan tidak lupa kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada seluruh umat yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ibadah kepada kita, kepada umat yang beriman, maka ada banyak hal yang kita bisa pelajari di dalam ibadah yang sedang kita lakukan. Di antaranya adalah ketika kita melakukan ibadah bulan Ramadan saat ini, salah satu tema yang bisa kita pelajari di dalam kita beribadah di dalam bulan Ramadan adalah tema komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen kita kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di bulan selain bulan Ramadan, banyak hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan untuk kita. Makan, minum, hubungan suami istri kalau sudah memiliki istri atau suami, dan berbagai macam hal bisa dilakukan di siang hari. Tapi ketika masuk di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita batasan-batasan, memberikan kepada kita hal-hal yang sebagai ujian dan latihan untuk kita, bagaimana kita senantiasa konsen dan komitmen terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian disebut kalau di dalam bahasa Al-Quran adalah sebagai istiqomah, yaitu ketika seseorang benar-benar berkomitmen terhadap apa yang sudah dia ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia pegang itu sampai kemudian meninggal dunia, maka dia adalah orang yang istiqomah. Dan setiap kita mengalami atau menginginkan atau merencanakan untuk istiqomah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan cobaannya. Maka kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang sudah mengucapkan Rabbunallah, hanya Allah Tuhan kami, hanya Allah kita menyembah, hanya Allah kita patuhin, hanya Allah yang kita pakai jalan dan tuntunannya. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di dalam jalan itu, sampai kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada orang-orang tadi, kepada kita semuanya yang istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat pun turun. Untuk apa? Alla takhafu wa la tahzanu
janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan ambillah berita gembira, terimalah berita gembira dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian sampai para malaikat turun kepada kita menghabarkan dan memompahkan diri kita untuk tidak takut, tidak juga bersedih, tapi bergembira? Karena ketika kita sudah istiqomah, ketika kita sudah mengucapkan Rabbunallah, kemudian kita lanjutkan dengan istiqomah, sungguh tantangan itu akan datang. Sebagai contoh, misalkan di bulan puasa, kita sudah mengucapkan, kita niat puasa, maka sungguh ketika kita sudah habis subuh, perjalanan akan panjang. Ada ketika kita kena panas, ada ketika kita marah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita sabar, kita tetap istiqomah dalam puasa kita, maka berita gembiranya adalah ketika nanti kita akan buka puasa. Mendapatkan puasa insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Ada misalkan ibu-ibu yang mungkin selama ini dia orang sosialita, tidak pakai jilbab. Kemudian dia ingat, oh Rabbunallah. Kemudian dia istiqomah, pengen pakai jilbab. Mesti ada ujiannya. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada temannya yang berkata tidak enak, ataukah ada temannya yang kemudian menjauhi dia karena dia sudah berubah, tidak seperti yang dulu lagi, dan seterusnya. Atau misalkan kita berusaha menjauhi riba, misalkan menjauhi pinjaman di bank-bank konvensional yang memakai bunga, misalkan kita jauhkan itu semua. Mungkin di awal-awal kita mendapatkan kesulitan mendapatkan pendanaan. Pengusaha tidak susah mendapatkan pendanaan, gitu. Itu efek daripada kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbagai macam kehidupan kita. Kalau kemudian kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ada itu. Maka turunlah malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada kita. Alla takhafu wa la tahzanu. Yang ketiga, insya Allah kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang akan bisa menjadikan kita kuat adalah sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang berikutnya, kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat berikutnya, sampai diambil langsung diberikan garansi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketahuilah bahwa kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah penolong kalian, baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk istiqomah yang bisa kita teladani adalah sebagaimana cerita Bilal bin Rabah ketika dia mendapatkan siksaan yang sangat keras dari majikannya. Ditidurkan di padang pasir yang sangat panas, di dadanya diberikan batu yang sangat besar, disiksa demikian rupa sampai kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar, dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Para sahabat pun yang lain merasa sungguh sangat kasihan. Sampai kemudian ketika Bilal dibebaskan, mereka bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apakah yang membuatmu bertahan di tengah siksaan yang begitu kuat? Kau hanya mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, padahal engkau disiksa begitu kuat oleh majikanmu." Maka kemudian Bilal mengatakan dengan keimanan yang sangat tinggi satu kalimat yang menjadi bisa kita ambil ibrahnya, yaitu dia mengatakan, khalattu mararatal adab bihalawatil iman. Aku campurkan pahitnya adab, siksaan itu, dengan manisnya iman. Fataghat halawatul iman ala mararatil adab. Maka kemudian tiba-tiba manisnya iman itu, karena saking besarnya manisnya iman yang ada di dalam dadanya, mengalahkan pahitnya adab yang sedang saya terima. Itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika keimanan kita sudah tinggi, jika kemudian Rabbunallah kita sudah tinggi, kita ikuti dengan perasaan istiqomah, komitmen terhadap apa yang sudah kita ucapkan, insyaallah Allah akan memasukkan di dalam diri kita halawatul iman, manisnya iman, lezatnya iman,
sehingga secapek apapun, seberat apapun perjuangan yang kita lakukan akan kita nikmati dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima komitmen kita, menerima istiqamah kita, menerima ketulusan kita di dalam kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.